untuk diungkap ke publik? Saya kan sudah sampaikan. Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Di tengah situasi yang juga tidak mendukung saat ini. Pernyataan Presiden Jokowi tadi di 14 Oktober ketika semua Kapolres, Kapolda dikumpulkan di istana dan Presiden memberikan arahan. Waktu itu terjadi kasus dugaan yang saat ini masih disidik ya, dugaan penyalahgunaan barang bukti narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. Nah sebelumnya dua pernyataan sebelumnya adalah terkait dengan kasus Sambo. Tapi kami mau sampaikan bahwa Presiden Jokowi sangat concern, sangat fokus pada bagaimana Polri bisa benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat dan bisa menjaga kepercayaan publik. Itu yang mau saya tanya kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, muncul lagi kasus ini Pak Sugeng mengenai dugaan ada kasus tambang ilegal. Tapi mungkin saya kembali ke pertanyaan saya yang awal. Apakah Anda melihat kalau Pak Ito bilang oh ini hanya kasus hukum ansih, tapi kalau Pak Sugeng sendiri melihat ini apakah kasus hukum ansih, hukum saja, atau ada motif lain atau ada unsur lain di balik kasus tambang ilegal ini? Ada 3 catatan ya yang saya lihat, IPW lihat ya. Ini merujuk kepada keterangan testimoni pertama Ismail Bolong dan juga surat Kadif Propam tanggal 7 April 2022 kepada Pak Kapolri. 3 catatan saya, pertama adalah adanya dugaan pelanggaran etik atau pelanggaran pidana terkait adanya penerimaan uang dalam praktek tambang ilegal. Yang kedua, bahwa antara para perwira tinggi, khususnya Sambo, itu dalam tanda kutip berusaha melindungi ya perwira tinggi lain dalam hal ini adalah Pak Kabar Eskrim ya karena di dalam rekomendasi surat 7 April tersebut, walaupun pada bagian laporan disebutkan adanya dugaan penerimaan dana oleh dugaan penerimaan dana oleh Kabar Eskrim, tetapi pada bagian rekomendasi disebutkan oleh Sambo meminta Pak Kapolri untuk memerintahkan Kabar Eskrim melakukan pengawasan terhadap praktek tambang ilegal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada praktek menjaga status quo ya, menjaga status quo di antara para perwira tinggi ya atau di dalam Polri yang melibatkan perwira tinggi agar tidak terjadi kegaduhan ya, agar tidak terjadi saling adanya bentrok antara mereka. Karena apa? Nah, politik status quo untuk menjaga soliditas yang semu ini dibangun karena antara mereka sendiri diduga tahu sama tahu boroknya masing-masing, ya. Jadi status quo itu harus dijaga. Sambo melindungi Kabar Eskrim tidak mau buka. Artinya Sambo sendiri dalam posisinya sebagai Kadif Propam saat itu, walaupun melakukan kewenangannya memeriksa dan melakukan penyelidikan, tidak melakukan pemberian rekomendasi yang lugas dan
tegas bahwa harus dilakukan penindakan hukum. Itu 3 catatan yang IPW dapatkan ya. Baik, saya sebelum ke Pak Bambang, saya mau minta tanggapan Pak Ito. Pak Ito, ini kan kemudian Pak, kalau memang benar apa yang disampaikan sama Pak Sugeng tadi, apakah praktik ini saling melindungi antar perwira tinggi Polri untuk, kalau tadi saya meminjam istilah Pak Sugeng adalah melindungi borok masing-masing, itu terjadi lumrah atau umum saja terjadi selama ini atau seperti apa Pak Ito? Pada pengalaman saya ya Mbak, mungkin kan berbeda ya. Zaman saya dulu dengan Nggak sekarang. dengar ya suara Pak Ito. Tentunya untuk untuk asumsi yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Sugeng itu kan juga harus dilakukan, diuji kebenarannya ya. Karena proses pembuktian ya Pak ya. Betul. Kita harus membuktikan karena itu kan baru asumsi ya. Dan boleh saja kalau kan Pak Sugeng ini lebih melihatnya dari luar ya, Mbak. Mungkin kalau ibaratnya helikopter view lah ya, pandangan dari helikopter view itu juga mungkin bisa saja itu secara umum Pak Sugeng melihat, tapi karena saya di dalam tentunya saya merasakan selama ini bisa saja ya mungkin yang disampaikan Pak Sugeng sinyalemen itu, tapi kan kita tentu harus membuktikan ya. Tapi sampai saat ini sih yang setahu saya memang pengalaman saya dulu kalau melihat daripada kasusnya ini kan beda ya. Kalau sekarang ada kesan seolah-olah ada kickback ya atau serangan balik ya dari pihak FS ya. Nah ini bisa saja kemudian menimbulkan satu asumsi bahwa memang betul di dalam ini ada sesuatu yang seperti Pak Mahfud mengatakan membuka kartu truf ya. Tapi benar atau tidak tentunya ini kan juga memerlukan satu pembuktian ya, yang saat ini saya yakin bahwa di Mabes Polri, Pak Kapolri juga sedang melakukan konsolidasi di dalam. Betul. Demikian, Mbak. Ya, betul Pak Ito. Jadi saat ini kami juga tadi ya baru di paruh awal obrolan malam juga memperbarui informasi mengenai proses tadi sudah konfirmasi oleh tim liputan di Universe di Mabes Polri atau di Barreskrim tepatnya, tahapannya sudah masuk ke penyidikan. Pak Bambang melihatnya juga demikian. Apakah ini adalah spekulasi saja bahwa ada sesuatu di balik kasus tambang ilegal ini, itu entah itu saling buka borok dalam tanda petik atau saling perang bintang di antara para jenderal-jenderal polisi, atau seperti apa? Lihatnya ini sebenarnya bukan perang bintang ya. Kalau perang bintang itu muncul isu-isu yang beredar di masyarakat saja, bahwa di situ ada saling serang antara kubu Verdi Sambo sebagai mantan Kadif Propam, kemudian membuka borok-borok di internal. Itu adalah berkah tersendiri bagi publik gitu loh. Intinya memang sebenarnya surat itu adalah surat rahasia gitu loh. Tapi kalau ini sudah menjadi konsumsi publik, kalau kemudian dikecilkan ini hanya sekedar kesalahan etik saja, ya sangat naif sekali ya, kepolisian kita. Yang terpenting sebenarnya yang langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Polri itu adalah melakukan klarifikasi terkait dengan surat itu. Gitu. Artinya surat Kadif Propam tanggal 7 April 2022 ini benar atau tidak gitu loh. Kalau itu benar, artinya kan proses penyelidikan terkait Ismail Bolong, kemudian merembet dengan nama-nama yang Kabareskrim, mantan Kapolda Kalimantan Timur, dan nama-nama yang tertera dalam surat itu adalah benar. Gitu. Proses itu sudah dilalui, proses pemeriksaan itu. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan bahwa itu adalah video awal, itu adalah video pengakuan Ismail Bolong, bukan. Itu video hasil pemeriksaan gitu. Ini sangat berbeda sekali. Kalau pengakuan itu dilakukan dengan sukarela. Ini karena ini pemeriksaan, ya otomatis ada perasaan diintimidasi atau ditekan oleh yang memeriksa gitu. Dan itu wajar sekali. Dan satu catatan saya bahwa pada Maret dan April, Hendra Kurniawan kemudian Verdi Sambo tidak memiliki motif untuk menyerang Kadif Propam, menyerang Kabareskrim atau menyerang jajaran di internal kepolisian. Bahkan dalam surat itu pun, itu malah merekomendasikan untuk melakukan pembenahan manajerial. Artinya untuk melakukan pembenahan saling tutup-menutupi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran di internal. Ini yang harusnya dibuka dan diklarifikasi dulu daripada
memeriksa keluarga Sambo, keluarga Ismail Bolong yang sangat jauh sekali itu loh dari substansi masalah ini seperti itu. Baik, Pak Bambang, saya harus jeda, tapi saya ingin mendapat jawaban ini dari Anda. Apakah bisa dari pernyataan Anda tadi, apakah bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ismail Bolong dalam video yang pertama itu patut diduga mengandung kebenaran? Iya atau tidak? Kan sudah diakui oleh Ferdi Sambo bahwa dan Hendra Kurniawan bahwa itu memang ada pemeriksaan. Dan surat resmi yang beredar di media sosial itu sudah juga diakui bahwa ada kebenaran gitu loh. Artinya memang itu adalah hasil pemeriksaan gitu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah video yang kedua klarifikasi itu siapa yang membuat gitu. Itu yang menjadi pertanyaan dan seharusnya dikejar oleh Polri, bukan menggeser ini dengan kasus memeriksa keluarga Ismail Bolong misalnya seperti itu. Ini menjauh dan mengalihkan substansi masalah menjadi hanya sekedar persoalan pengakuan Ismail Bolong, tapi tidak menyentuh akar masalah, yakni ada pelanggaran-pelanggaran di internal kepolisian yang dibuka dalam surat Kadipropam 7 April 2022 itu. Baik. Berangkat dari dua video Ismail Bolong, kalau Anda menyebut, Pak Bambang tadi menyebut, patut diduga mengandung kebenaran di video pertama. Patut diduga mengandung atau ada intimidasi terhadap Ismail Bolong di video kedua. Siapa di balik itu? Kita bahas usai jeda di obrolan malam.